sebelah sini yang akan terlihat cerah biasanya hanya dari sebelah sisi kiri, ya. Kalau melihat sana sebelah sisi kiri, arah sana pasti akan gelap. Tapi itu akan menimbulkan satu cahaya dramatis. Nanti akan dilihat hasilnya. Sekali lagi, ini adalah efek dari side light, ya. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, sekarang dengan exposure yang berbeda-beda, Bapak mencoba dari mulai 8 sampai ke 8 atau 12. Untuk mata pelajaran fotografi hari ini ada penambahan dalam hal materi, yaitu tata cahaya dalam pengambilan gambar. Seperti di buku LKS halaman 106, bahwa pencahayaan merupakan salah satu unsur utama dalam fotografi, dan cahaya itu bisa available light atau cahaya apa adanya, atau juga cahaya yang berasal dari alam dan juga dari buatan. Itu available light atau cahaya apa adanya. Lalu untuk sumber cahaya ada dua, cahaya buatan yang tadi Bapak bilang, dan juga ada cahaya alam. Cahaya alam kita tahu ada matahari, bulan, dan sebagainya. Dan yang sekarang adalah tata cahaya dalam pengambilan gambar. Bapak mencoba untuk mengambil contoh cahaya buatan menggunakan lampu studio. Cahaya adalah sebuah pancaran gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh indera penglihat, kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon dan menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Dan di sini ada 5 dasar yang biasanya Bapak lakukan ketika memotret menggunakan lampu studio. Kita lihat di sini ada subjek, lalu di sini adalah kameranya, ya, subjek atau model lah ya di sini. Lalu di sini juga efek-efek dari bukan efek-efek, tapi dasar dari penataan cahayanya. Ada backlight, ada rim light, ada side light, ada oval light, dan juga ada front light. Kita ketahui juga fungsi cahaya dalam pengambilan gambar itu bisa juga untuk menerangi subjek, lalu juga menghilangkan bayangan. Nah, di setiap lampu ini, penataan lampu di sini itu juga bisa membuat sebuah bayangan, bahkan juga bisa menghilangkan bayangan yang mengganggu. Lalu kita juga bisa membuat suasana itu bisa suasana waktu, ya, bisa pagi, siang, atau malam. Dan juga dalam buku ini dikatakan bisa menciptakan gambar yang artistik. Itu sangat betul, karena ketika kita memotret salah satu dasar dari penataan cahaya di sini, efeknya akan sangat dramatis, ya. Lalu juga membuat efek khusus yang barusan Bapak bilang, dan juga menciptakan efek 3 dimensi. Dan untuk yang praktek saat ini, saya berterima kasih ke Ibu Genta yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi model, ya. Dan di sini kita mulai dari efek, yaitu efek overlight. Kita lihat arah cahaya ini seperti yang overlight ada di sini, ya. Dan ini adalah hasil dari overlight. Lihat, bayangan memang tidak terlihat. Bapak kebetulan menggunakan lensa 80-200 f/28. Cahaya ada di sebelah sini, bayangan ada di sebelah sini, ya. Ini adalah subjeknya, Ibu Genta di sini, ini kamera ada di sini. Lalu penataan cahayanya agak ke depan, tapi tidak front light, ya, agak miring sedikit. Ini dari efek overlight. Salah satu kita mengetahui bahwa sebenarnya si model atau si fotografer itu menggunakan beberapa lampu, atau titik lampunya kita lihat aja di titik matanya di sini. Nah, ini dia. Ini titik mata menggunakan satu lampu. Udah kelihatan ini. Posisi cahaya, posisi, ya betul, posisi cahaya ada di sebelah mana. Ya, ini dari efek overlight. Lalu berikutnya efek dari rim light. Rim light itu adalah garis pinggir.
dalam fotografi ini yang dikatakan membuat atau juga menciptakan efek khusus. Lihat garis pinggir yang tercahayai oleh lampu tersebut adalah bagian pinggirnya. Lihat ya, posisinya adalah ini, di sini Ibu Genta, lalu lampunya ada di agak ke belakang tapi tidak belakang sekali ya, agak ke belakang tapi tidak belakang sekali, lebih menyamping. Kamera Bapak tempatkan di sini, di depan. Dan ini adalah efek dari rim light. Lalu yang berikutnya efek side light. Side light juga menciptakan sebuah foto yang cukup dramatis. Biasanya diciptakan bukan diciptakan tapi dibuat untuk membuat foto portrait ya, profil atau segala macam. Ini biasanya dipakai nih. Lihat cahaya yang ada, titik-titik dari cahaya di sini, matanya Ibu Genta ada satu titik putih. Nah, di sini Ibu Genta, sini side light, arah lampunya. Ya, jelas ya. Ini dari efek-efek penataan cahaya yang seperti di buku LKS halaman 106 sampai 109. Kalian baca-baca aja mulai dari arah pencahayaan. Di sini di bukunya ada arah pencahayaan yang mungkin agak sedikit berbeda tapi pada dasarnya sama. Kalau Bapak menggunakan 5 dasar pencahayaan dalam fotografi itu hampir sama pada dasarnya. Kalian tinggal membaca yang baik saja. Ya. Semuanya sama kok. Nah, sekarang efek dari front light. Efek dari front light. Ya, ini dia, front light. Jadi penempatan cahaya persis biasanya kalau front light itu, kalau kalian sering lihat orang pakai kamera terus di tengahnya ada flash ya. Nah, itu dia itu pakai front light. Semua efek-efek yang tadi Bapak jelaskan mengandung arti khusus ya bagi fotografernya, seperti yang tadi Bapak bilang kalau pengen gambarnya artistik, lalu juga menciptakan efek 3 dimensi atau segala macam. Nah, di sini untuk efek front light biasanya yang paling sering digunakan oleh fotografer ketika memotret mungkin dokumentasi, acara atau segala macam, tapi dengan teknik-teknik tertentu. Biasanya ada yang namanya bouncing atau flashnya dihadapkan ke kiri atau ke kanan atau ke atas, tapi posisi flashnya atau cahayanya tetap berada di depan. Itu adalah front light. Kalau dalam hal front light tidak ada jeleknya sih ya, cuma kadangkala lebih flat, tapi wajah itu lebih terlihat over exposure. Tapi itu bisa dirubah tergantung dari selera fotografer itu sendiri. Jadi kalau kalian sudah mengerti backlight, rim light, side light, overlight, dan juga front light, kalian langsung bisa praktekkan dengan menggunakan cahaya apa adanya juga bisa ya. Katakan di rumah pakai lampu belajar atau juga mungkin bahkan matahari. Dicoba seperti ini. Diingat posisi kamera dimanapun kalian berada, efeknya tetap akan seperti ini. Tergantung ya, kalau kameranya ada di depan sini, lalu kalau kalian di sini, berarti ini akan berubah nih. Di sini jadi backlight. Seperti itu aja. Patokannya hanya 2, backlight atau front light, lalu samping depan model dikit atau samping belakang model sedikit. Dari Bapak cukup untuk pelajaran fotografi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Tetap dibaca karena ini adalah materi yang bakal Bapak keluarkan di ulangan pertengahan semester nanti. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga sehat, tetap jaga jarak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.